Di video sebelumnya kita telah membahas sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen. Dan di video kali ini kita akan membahas konsep trias politika di Amerika Serikat. Trias politika di Amerika Serikat, mekanisme pemisahan kekuasaan dan dinamika checks and balance. Pada akhir abad ke-18, para pendiri Amerika Serikat yang dikenal juga sebagai Founding Fathers berusaha membangun sebuah pemerintahan yang kuat tetapi tidak menerapkan konsep tirani. Mereka para pendiri Amerika Serikat mengambil pelajaran dari sejarah yang ada di Eropa, khususnya Inggris, dan menggunakan prinsip yang diajarkan oleh Montesquieu sebagai landasan utama dalam penegakan konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Pemikiran Montesquieu tiba di Amerika Serikat melalui para pemimpin kolonial yang menolak otoritarianisme Inggris dan berjuang untuk kebebasan politik. Pada pertengahan abad ke-18, koloni-koloni Amerika mulai memberontak terhadap kerajaan Inggris yang berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan keras tanpa perwakilan yang memadai bagi penduduk koloni. Ketidakpuasan ini berpuncak pada Revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Di mana koloni-koloni berusaha melepaskan diri dari Inggris dan membentuk negara yang merdeka. Para pendiri negara tersebut seperti James Madison, Alexander Hamilton, dan Thomas Jefferson sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran liberal Eropa, terutama Montesquieu. Mereka sangat menyadari akan risiko konsentrasi kekuasaan jika hanya berpusat di satu tangan lembaga atau individu yang dapat mengarah pada otoritarianisme yang sangat kontras dengan individualisme dan demokrasi atau monarki absolut. Montesquieu percaya bahwa untuk menjaga kebebasan, wewenang kekuasaan harus dipisahkan menjadi 3 cabang utama. Legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif yang menafsirkan undang-undang. Prinsip ini bukan hanya sekedar untuk membagi tugas dan wewenang, tetapi juga untuk menciptakan suatu sistem check and balance, di mana masing-masing cabang memiliki kekuatan untuk mengawasi dan membatasi yang lainnya. Guna mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan, James Madison, yang dikenal sebagai Bapak Konstitusi, sangat menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam tulisannya The Federalist Papers, sebuah kumpulan esai yang mendukung ratifikasi Konstitusi Amerika Serikat. Dalam Federalist nomor 51, Madison menulis bahwa jika manusia adalah malaikat, tidak akan ada pemerintah yang diperlukan, yang menggambarkan pandangannya tentang pentingnya sistem checks and balance. Setelah kemenangan dalam Revolusi Amerika, para pemimpin negara ini menghadapi sebuah tantangan besar. Mereka mulai berpikir bagaimana membangun pemerintahan yang stabil, kuat, tetapi tidak tirani. Pengalaman mereka dengan Article of Confederation, sebuah dokumen tertulis yang menjadi konstitusi pertama Amerika Serikat, yang menetapkan fungsi pemerintahan nasional setelah negara itu merdeka dari Inggris Raya. Itu merupakan sistem pemerintahan awal Amerika yang sangat terlalu lemah, membuat mereka menyadari akan perlunya sebuah konsep pembagian kekuasaan yang lebih efektif. Pada konvensi konstitusi yang diadakan di tahun 1787 di Philadelphia, para delegasi dari 13 negara bagian berkumpul dan bertukar pikir untuk merancang sebuah konstitusi Amerika Serikat yang baru. Mereka sepakat untuk mengadopsi konsep pemisahan kekuasaan sebagai landasan sistem pemerintahan yang baru yang mereka terapkan di Amerika Serikat ke depannya. Di Amerika Serikat, trias politika diimplementasikan secara jelas dan eksplisit dalam struktur pemerintahan federal yang dibentuk oleh konstitusi. Sistem pemerintahan federal Amerika terdiri dari 3 cabang pemerintahan, masing-masing dengan fungsi, kekuasaan, dan tanggung jawab yang jelas. Cabang legislatif di Amerika Serikat diwakili oleh Kongres, yang terdiri dari 2 kamar, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas utama Kongres adalah membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik oleh eksekutif. Selain itu, Kongres memiliki kekuatan untuk mendeklarasikan perang, mengesahkan perjanjian internasional, dan mengadakan investigasi atas tindakan pemerintah. Cabang eksekutif di Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden, yang bertugas menjalankan dan menegakkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Presiden juga memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri, berfungsi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan
memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat tinggi termasuk hakim-hakim federal dengan persetujuan Senat. Cabang yudikatif di Amerika Serikat dipimpin oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang dan menilai apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Kekuasaan utama Mahkamah Agung terletak pada judicial review, yaitu kemampuan untuk menyatakan bahwa undang-undang atau tindakan pemerintah inkonstitusional dan dengan demikian tidak berlaku. Mahkamah Agung juga berperan sebagai pengawas atas tindakan Kongres dan Presiden. Seiring dengan perkembangan zaman, penerapan trias politika di Amerika Serikat terus menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah peningkatan kekuasaan eksekutif terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan militer yang seringkali dianggap melampaui kekuasaan legislatif. Banyak presiden seperti George W. Bush dan Barack Obama telah menggunakan perintah eksekutif atau executive orders untuk mengimplementasikan kebijakan tanpa persetujuan Kongres yang menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan kekuasaan.